Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 39 hingga 40, yang artinya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, tak lain karena perkataan mereka, Tuhan kami hanyalah Allah. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu tersebut tak lama setelah kedatangannya di Madinah. Nabi Muhammad SAW juga tahu bahwa ayat itu lebih dari sekedar sebuah izin, tetapi adalah sebuah perintah dan kewajiban berperang. Nabi Muhammad SAW telah diperintahkan untuk menyerang mereka dengan segenap kekuatan, dan diperintahkan untuk menunjukkan kepada seluruh bangsa Arab bahwa mereka hanya akan selamat bila mematuhi kehendak ilahi. Beliau tidak lagi ragu untuk tidak berdamai dengan orang Quraisy, sebagaimana sikap mereka terhadap Nabi dan para pengikutnya. Isyarat ini kemudian ditegaskan dengan ayat yang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 39, yang artinya perangilah mereka sampai tak ada lagi fitnah, dan agar semua agama itu semata-mata hanyalah bagi Allah. Pada saat itu tidak ada lagi pertanyaan kecuali harus menyerang. Kaum Quraisy itu mudah diserang di kafilah mereka, khususnya pada musim panas, karena di bulan-bulan awal musim panas mereka paling aktif melakukan perdagangan dengan negeri Syam, di mana posisi mereka saat itu sangat terbuka untuk diserang dari arah Madinah. Lain halnya ketika musim gugur dan musim dingin, mereka mengirimkan sebagian besar kafilah mereka ke selatan, terutama ke Yaman dan ke Abyssinia. Ketika mendengar berita mengenai rencana kedatangan kafilah perdagangan kaum Quraisy dari arah Syam di bawah pimpinan Abu Sufyan, Rasulullah SAW mengajak kaum muslimin langsung di bawah komando beliau untuk mencegat dan merampas kafilah tersebut, dengan dalih sebagai ganti atas kekayaan mereka yang telah dirampas oleh sebagian kaum musyrikin di Makkah. Anjuran Rasulullah SAW ini hanya disambut oleh sebagian kaum muslimin saja, karena sebagian yang lain menyangka bahwa tidak akan terjadi peperangan. Di tengah perjalanannya menuju Makkah, Abu Sufyan mendengar kabar bahwa kafilahnya akan dihadang oleh kaum muslimin. Karena itu lalu diutuslah seorang kurir bersama Damdam bin Amr al-Ghifari ke Mekah untuk menyampaikan berita kepada kaum Quraisy dan meminta bantuan pasukan guna menyelamatkan harta kekayaan mereka. Setelah mendengar itu, maka seluruh kaum Quraisy serta-merta mempersiapkan diri, bersiaga penuh dan berangkat keluar dengan tujuan satu, yaitu perang. Tak ada seorang pun dari tokoh Quraisy yang tertinggal dari keberangkatan pasukan ini. Mereka berjumlah sekitar 1.000 personel. Sementara itu menurut riwayat Ibnu Ishaq, Rasulullah SAW keluar bersama 314 sahabatnya pada suatu malam di bulan Ramadan dengan membawa 70 ekor unta. Setiap ekor unta ditunggangi secara bergantian oleh 2 atau 3 orang.
Mereka tidak mengetahui akan keberangkatan bala bantuan kaum Quraisy tersebut. Pada saat itu, kafilah Abu Sufyan berhasil lolos meninggalkan dan menyusuri mata air Badar dengan melalui jalan pantai menuju arah Makkah. Artinya, mereka berhasil menyelamatkan kafilah dan perniagaan mereka dari ancaman bahaya. Setelah mendengar berita keberangkatan kaum Quraisy, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera meminta pandangan dari para sahabatnya. Kaum Muhajirin mendukung dan memandang baik pendirian beliau. Salah satu di antaranya adalah Al-Miqdad bin Amr yang secara tegas menyatakan, "Ya Rasulullah, katakanlah apa yang diperintahkan Allah kepada Anda. Kami tetap bersama Anda." Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih terus memandang ke arah mereka dan berkata, "Kemukakanlah pandangan kalian kepadaku, wahai manusia." Sa'ad bin Mu'adz kemudian menjawab, "Demi Allah, tampaknya Anda menghendaki sikap kami, wahai Rasulullah." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Benar." Sa'ad kemudian berkata, "Kami telah beriman kepada Anda dan kami pun membenarkan kenabian dan kerasulan Anda. Kami juga telah menjadi saksi bahwa apa yang telah Anda bawa adalah benar. Atas dasar itu, kami menyatakan janji dan kepercayaan kami untuk senantiasa taat dan setia kepada Anda. Jalankanlah apa yang Anda kehendaki. Kami tetap bersama Anda. Demi Allah, seandainya Anda menghadapi lautan dan Anda terjun ke dalamnya, pasti kami akan terjun bersama Anda." Mendengar jawaban saat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puas dan senang. Kemudian beliau memerintahkan, "Berangkatlah dengan hati gembira, karena sesungguhnya Allah telah berjanji kepadaku salah satu di antara dua golongan. Demi Allah, aku seolah-olah melihat tempat-tempat mereka bergelimpangan." Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mencari berita tentang pasukan Quraisy melalui para intel yang disebarkannya, sehingga kaum muslimin mengetahui bahwa mereka berjumlah sekitar 900 atau 1000 dan bahwa mereka datang disertai oleh seluruh tokoh kaum musyrikin. Sebenarnya Abu Sufyan telah mengirim seorang kurir ke Mekah memberitahukan bahwa kafilahnya telah selamat. Akan tetapi Abu Jahal tetap bersikeras untuk melanjutkan perjalanan ini sembari mengatakan, "Demi Allah, kami tidak akan pulang sebelum tiba di Badar. Di sana kami akan tinggal selama 3 hari, memotong ternak, makan beramai-ramai dan minum arak sambil menyaksikan perempuan-perempuan yang menyanyikan lagu-lagu hiburan. Biarlah seluruh orang Arab mendengar tentang perjalanan kita semua. Dan biarlah mereka tetap gentar kepada kita selama-lamanya." Setelah itu mereka kemudian bergerak sampai kemudian tiba di pinggir seberang lembah Badar. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya juga telah tiba di pinggir lembah seberang lain dengan posisi hampir berhadapan dengan lawan di dekat mata air Badar. Ketika itu salah seorang sahabat bernama Habbab bin Munzir bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apakah dalam memilih tempat ini Anda menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat diubah lagi, ataukah berdasarkan siasat atau tipu muslihat peperangan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, "Tempat ini kupilih berdasarkan pendapat dan siasat atau tipu muslihat peperangan." Al-Habbab mengusulkan, "Ya Rasulullah, jika demikian ini bukan tempat yang tepat. Ajaklah pasukan ke tempat air yang terdekat dengan musuh. Kita membuat kubu pertahanan di sana dan menggali sumur-sumur di belakangnya. Kita membuat kubangan dan kita isi dengan air hingga penuh. Dengan demikian kita akan berperang dalam keadaan mempunyai persediaan air minum yang cukup. Sedangkan musuh tidak akan memperoleh air minum." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, "Pendapatmu sungguh baik.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya kemudian bergerak dan pindah ke tempat yang diusulkan oleh Al-Habab bin Munzir radhiyallahu taala anhu. Selain daripada itu, Sa'ad bin Mu'ad mengusulkan supaya dibuatkan kemah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat perlindungan, dengan harapan supaya bila ada sesuatu dan lain hal yang tidak diharapkan terjadi, Nabi Muhammad SAW dapat kembali dengan mudah dan selamat kepada kaum muslimin di Madinah, dan agar mereka tidak lemah semangat karena ketidakberadaan Nabi Muhammad SAW di antara mereka. Usulan ini kemudian disetujui oleh Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian menenangkan jiwa para sahabatnya dengan adanya dukungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada mereka, di sini tempat kematian si fulan dan si fulan dari kaum musyrikin, seraya meletakkan telapak tangannya di atas tanah. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan khusyuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Jumat tanggal 17 Ramadan. Di antara doa yang diucapkan oleh beliau adalah, Ya Allah, inilah kaum Quraisy yang datang dengan segala kecongkaan dan kesombongannya untuk memerangi engkau dan mendustakan Rasul-Mu. Ya Allah, tunaikanlah janji kemenangan yang telah engkau berikan kepadaku. Ya Allah, kalahkanlah mereka esok hari. Pada suatu pagi di hari Jumat tahun kedua Hijrah, mulailah pertempuran antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin. Untuk memulai pertempuran ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil segenggam kerikil, kemudian dilemparkannya ke arah kaum Quraisy seraya berkata, Syahatil wujuh, atau hancurkanlah wajah-wajah mereka. Kemudian meniupkannya ke arah mereka sehingga menimpa mata semua pasukan Quraisy. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mendukung kaum muslimin dengan mengirimkan bala bantuan dari para malaikat. Akhirnya peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin dengan kemenangan yang besar. Dari pihak kaum musyrikin terbunuhlah 70 orang dan tertawan 70 orang. Sedangkan dari pihak kaum muslimin gugur mencapai syahid 14 orang. Setelah peperangan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat kepada para sahabatnya berkenaan dengan masalah tawanan. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengusulkan kepada Nabi supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskannya dengan cara mengambil tebusan dari mereka, sehingga harta tebusan itu diharapkan kemudian menjadi pemasok kekuatan material bagi kaum muslimin, disertai harapan mudah-mudahan Allah memberi mereka petunjuk. Sementara itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengusulkan supaya mereka dibunuh saja karena mereka adalah tokoh dan gembong kekafiran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cenderung kepada pendapat dan usulan Abu Bakar As-Siddiq yang memberikan belas kasihan kepada mereka dan mengambil tebusan. Akhirnya pendapat ini pun dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi beberapa ayat Al-Quran kemudian turun menegur kebijaksanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Seharusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendukung pendapat Umar. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 67 hingga 69 yang artinya, tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu. Demikianlah tadi beberapa pembahasan singkat kita berkaitan dengan peristiwa peperangan Badar Kubro, yang mana perang ini terjadi pada awal-awal periode Madinah, yang mana pada perang itu walaupun jumlah kaum muslimin sedikit
dibandingkan dari orang-orang musyrik, tapi Allah memberikan kemenangan yang gilang gemilang akibat ketaatan dan kepatuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasul-Nya. Semoga ini menjadi sebuah pengetahuan yang bermanfaat bagi kita dan semoga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.